terima kasih pada kawan-kawan media cetak, media online, media elektronik, televisi, radio, dan live streaming online. Pada hari ini, Partai Buruh bersama organisasi serikat buruh, ada KSPSI AGN, KSPI, KPBI, KSBSI, Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, Serikat Petani Indonesia, ada juga FSPMI, FSPKEP, SPN, FSPTSK, Parkes, dan beberapa elemen serikat buruh lainnya. Ada 60 federasi serikat buruh di tingkat nasional dan 4 konfederasi serikat buruh di tingkat nasional terbesar di Indonesia. Hari ini adalah hari keputusan, pembacaan keputusan Judicial Review Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 2023, Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Tentu Partai Buruh dan elemen organisasi serikat buruh, petani, dan kelas pekerja lainnya meminta Mahkamah Konstitusi membatalkan atau mencabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan kata lain, karena ini adalah uji formil, dinyatakan inkonstitusional tanpa kata-kata bersyarat, yang berarti tidak berlaku di seluruh wilayah Indonesia terhadap isi Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 2023 tersebut. Bila mana Hakim Mahkamah Konstitusi pada hari ini memberikan keputusan tidak sesuai dengan harapan para buruh, kelas pekerja lainnya, ya, maka kami akan melakukan aksi-aksi di seluruh Indonesia, bergelombang sampai dengan dimenangkannya Undang-Undang Cipta Kerja yang digugat oleh Partai Buruh dan organisasi serikat buruh. Jadi bergelombang nih aksi hingga hari ini dan seluruh Indonesia. Tidak menutup kemungkinan sedang dipertimbangkan untuk mogok kerja, ya, secara nasional, mogok nasional yang akan diorganisir oleh Partai Buruh dan serikat-serikat buruh. Aksi hari ini serempak dilakukan lebih dari 200 kabupaten kota, terutama kota-kota industri. Tuntutannya adalah dua. Satu, cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 oleh MK. Dua, naikkan upah minimum 2024 sebesar 15%. Bila mana MK tidak mengabulkan tuntutan Partai Buruh dan organisasi serikat buruh dan serikat petani, kelas pekerja lainnya, bisa dipastikan, istilah kami, api tersiram bensin. Apinya itu Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Bensinnya kenaikan upah minimum yang kami minta naik 15%. Seluruh Indonesia pasti akan ada aksi besar-besaran, bergelombang, dan tidak akan berhenti sampai dengan dimenangkan. Dan ingat, MK harus waspada. Keputusan ini diambil mendekati tahun politik. Tentu potensi konflik harus diantisipasi. Tidak ada maksud kita akan mengacaukan ketertiban umum, tetapi kami tidak menjamin keputusan MK yang tidak berpihak kepada kalangan buruh, petani, dan kelas pekerja bisa dipastikan api ketemu bensin, karena diiringi dengan perjuangan kenaikan upah minimum 15%. Aksi se-Jabodetabek dipusatkan di gedung MK, ya, di Mahkamah Konstitusi. Kita akan dengar nanti keputusannya dibacakan mulai jam 1 atau jam 13.00 WIB. Peserta aksi di gedung MK akan bertahan sesuai aturan undang-undang. Setelah jam 18 sesuai aturan undang-undang, kita akan lihat lagi
apakah melanjutkan aksi atau tidak. Kita akan pertimbangkan situasi-situasi yang ada. Total peserta yang datang pada hari ini di gedung MK kurang lebih kita berharap angka 10.000. Jadi sedang berdatangan semua. Angka 10.000 ini hanya di gedung MK. Tetapi di seluruh Indonesia seperti di Surabaya, di Semarang, di Medan, di Batam, dan kota-kota industri lain, di Makassar, itu juga ribuan peserta aksi mengikuti aksi pada hari ini. Dan sekali lagi kami ingin mengingatkan MK, jangan main-main dengan keputusan uji formil Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023. Api ketemu bensin. Saya rasa demikian apa yang kami ingin sampaikan di dalam konferensi pers pada hari ini. Nanti jam 1 kami akan masuk Partai Buruh. Partai Buruh ini mewakili 4 konfederasi besar dan 60 federasi di tingkat nasional. Yang besar kan ada SPSI Andigani, ya KSPSI Andigani, ada KSPI, ada juga KPBI dan SBSI. Ada juga federasi-federasi besar, ada TSK, ada SPN, ada FSPMI, ada juga 80% organisasi serikat buruh bergabung di sini. Kalaulah ada sekitar 15 sampai 20% yang tidak bergabung di Partai Buruh, itu aja. Seluruh dunia tidak semua serikat buruh bergabung di Partai Buruh. Tapi yang besarnya di sini. Jadi MK benar-benar harus memperhatikan dan pemerintah harus memperhatikan terhadap gugatan judicial review Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kita persoalkan satu adalah Undang-Undang Cipta Kerja ini akan membuat outsourcing seumur hidup. 2, upah murah. Boleh jadi dalam 3-4 tahun tidak akan ada kenaikan upah. Padahal PNS TNI Polri kita setuju naik 8%. Maka upah buruh nanti naiknya di bawah 8%. Karena ada istilah indeks tertentu. Kan nggak adil. PNS TNI Polri naik 8%, kita setuju, Partai Buruh setuju. Tapi parkiran kita semua termasuk kawan-kawan kok naiknya di bawah 8%. Padahal kita yang menyumbangkan produk domestik bruto. Kita kan profit center. Kalau PNS TNI Polri cost center. Itu boleh. Biasa dalam perusahaan ada namanya cost center, departemen personal, ya. Dan yang bekerja untuk perusahaan, yang bekerja untuk negara kalau di sini. Dan kita profit center, kita yang menghasilkan pajak kok. Kita yang menghasilkan produk-produk domestik bruto. Masa naiknya di bawah 8%? Dan juga karyawan kontrak dikontrak berulang-ulang. Nanti Anda semua mau kontributor ataupun karyawan, kalau ini kita dikalahkan, pasti 99% karyawan outsourcing atau freelance. Kalau freelance dan karyawan outsourcing, gajinya adalah satuan jam. Satuan jam, bahaya sekali. Anda kerja 4 jam, jadi gaji 4 jam. Nggak lagi upah bulanan. Tanah petani dirampas dengan sistem bank tanah. Musim panen raya diperbolehkan impor. Itu menghancurkan daya beli petani. Kemudian perahu untuk nelayan banyak dikuasai oleh para pemilik modal dari Jakarta. Jadi ini bahaya sekali Undang-Undang Cipta Kerja. Kena semua. Jurnalis dari sistem kerjanya akan freelance, terutama bidang jasa. Guru juga bisa guru asing atau guru yang tidak kontrak tapi freelance. Sesuai dengan jumlah jam. Karena itu kami meminta sekali lagi MK, putuskanlah cabut Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 dinyatakan inkonstitusional. Dan pada pemerintah kesempatan ini juga kami meminta naikkan upah minimum 15%. Karena kita sudah masuk upper middle income country. Apa itu upper middle income country? Pendapatan negara menengah atas, di kelompok atas. 4.500 US dollar per tahun. Kalau $1 adalah 15.000, maka ketemulah angka 67.500.000 per tahun rupiah. Kalau kita bagi 12 bulan, maka ketemu adalah pendapatan rata-rata orang Indonesia harusnya, karena upper middle income country, 5,6 juta rupiah per bulan. Kita lihat Jakarta hanya 4,9 juta rupiah per bulan upah minimumnya. Maka harus naik 700.000. Naik dari 4,9 juta rupiah per bulan menuju 5,6 juta rupiah per bulan, 15%.
Dan hasil survei Litbang Partai Buruh dan serikat-serikat buruh juga menyatakan itu, rata-rata kenaikan ada 15%. Beras udah naik tinggi. Itu inflasi makanan udah tembus di 25%. Kita kan semua orang-orang pekerja ini, buruh, petani, nelayan, dan kelas pekerja adalah pengkonsumsi makanan. Jadi begitu harga makanan naik, kita kepukul. Naik upah berapapun nggak akan tertanggulangi biaya untuk makan tadi. Demikian, terima kasih. Oke, makasih ya semuanya. Terima kasih. Ayo.